Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen atau Serdosmart tahun 2025. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iksan Amar Jusman. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar dengan unit kerja S2. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi tersebut yaitu mata kuliah Ekonomi Manajerial, di mana bobot SKS yang dimiliki yaitu sebesar 3 SKS dan disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini membahas tentang penerapan teori ekonomi makro dan mikro dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Fokus utamanya adalah bagaimana penentu kebijakan memanfaatkan konsep ekonomi untuk memecahkan masalah bisnis yang kompleks secara sistematis, rasional, dan berbasis data. Topik utamanya meliputi analisis manajerial, analisis permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, teori produksi dan biaya, serta struktur pasar. Metode yang digunakan seperti cooperative learning dan problem based learning. Mata kuliah ini disusun untuk mengembangkan kemampuan analitis dan strategis mahasiswa dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan bisnis secara profesional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dilihat dari 4 aspek seperti sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memahami konsep teoritis ekonomi makro dan mikro serta penerapannya dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, mampu menganalisis masalah ekonomi dan bisnis secara kritis dan sistematis menggunakan konsep dan alat ekonomi. Yang keempat, mampu merumuskan dan mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis ekonomi manajerial yang komprehensif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab secara mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik dan pekerjaan di bidang ekonomi manajerial sesuai dengan prinsip etika profesional. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep teoritis ekonomi makro dan mikro dalam konteks pengambilan keputusan manajerial secara relevan dan aplikatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan ekonomi dan bisnis secara kritis dan sistematis dengan menggunakan teori serta alat analisis ekonomi yang tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan dan mengambil keputusan strategis berbasis analisis ekonomi manajerial secara menyeluruh untuk menjawab tantangan organisasi dan pasar. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini yang pertama, ruang lingkup ekonomi manajerial. Yang kedua, teknik analisis manajerial. Yang ketiga, analisis permintaan dan penawaran. Yang keempat, estimasi permintaan. Yang kelima, perilaku konsumen. Yang keenam, analisis produksi. Yang ketujuh, analisis biaya. Dan yang terakhir ada struktur pasar dan penentu pasar. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Buku yang berjudul Managerial Economics in Global Economic edisi ke-9 oleh Dominic Salvatore. Yang kedua, buku yang berjudul Managerial Economics Application Strategies and Tactics oleh James McGuinn. Yang ketiga, buku yang berjudul Managerial Economics edisi ke-9 oleh William F. Samuelson. Aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 5 item. Yang pertama, kehadiran dengan bobot sebanyak 15%. Yang kedua, tugas individu dengan bobot sebanyak 10%. Yang ketiga, tugas kelompok dengan bobot sebanyak 10%. Yang keempat, ujian tengah semester dengan bobot sebanyak 25%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot sebanyak 40%.
Itulah tadi pemaparan tentang mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, marilah kita saksikan contoh video suasana pembelajaran yang dilakukan secara offline atau luring di dalam kelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita bertemu kembali di perkuliahan kita pada pekan ini. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita berdoa bersama-sama menurutkan masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, jadi pada pertemuan kita kali ini mata kuliah ekonomi manajerial merupakan topik baru. Namun sebelum kita masuk ke topik baru, jadi saya review kembali bahwa pekan lalu kita sudah membahas masalah pasar. Jadi pekan lalu itu Bapak Ibu sudah mempelajari apa itu pasar, kemudian jenis-jenis pasar, struktur pasar, dan kondisi apa pasar saat ini, terutama di Indonesia. Ya. Adapun materi kita pada pekan ini yaitu mengenai perilaku konsumen. Nah, jadi perilaku konsumen ini tujuannya yang diharapkan dari perkuliahan ini yaitu di mana mahasiswa dapat memahami bagaimana konsumen berpikir, memilih, dan membeli, yang dimana merupakan kunci keberhasilan bisnis di pasar yang kompetitif. Jadi pada presentasi kali ini saya harap mahasiswa itu sudah mampu mengenal apa itu konsep pasar dari perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan studi kasus perilaku konsumen berdasarkan kondisi terkini. Ya, baik. Jadi untuk topik kali ini ada beberapa referensi yang bisa Bapak Ibu baca atau pelajari. Yang pertama ada buku ekonomi manajerial. Ini buku ini saya dan kawan-kawan dosen menulis. Yang kedua ada buku ekonomi manajerial yang ditulis oleh Dr. Ernest Newman. Yang ketiga ada Managerial Economics in Global Economy ditulis oleh Dominic Salvador. Yang keempat ada Managerial Economics berbicara tentang masalah-masalah manajerial di era digital. Kemudian ada jurnal yang membahas tentang topik ini yaitu Analysis of Influence of Image, Price and Product Quality and Consumer Expectation. Dan itu Bapak bisa baca atau bisa telusuri di buku selanjutnya. Jadi sebelum kita membahas apa itu pentingnya perilaku konsumen, kita perlu tahu dulu apa itu perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu merupakan proses yang melibatkan individu atau kelompok dalam memilih, membeli dan menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi berbicara masalah perilaku berarti berbicara masalah kebiasaan kita, baik itu secara individu, secara kelompok. Kenapa kita perlu memahami perilaku konsumen? Mungkin Bapak Ibu ya yang bergerak di bidang usaha pasti ingin bagaimana produknya itu bisa laku di pasar seperti itu. Jadi di slide ini saya sudah memilah mengapa kita perlu menjadi perilaku konsumen. Yang pertama itu mengoptimalkan strategi pemasaran seperti penentu waktu diskon yang tepat. Artinya apa? Dengan kita bisa memahami bagaimana sih perilaku konsumen itu, kita secara pasti sudah tahu kapan waktu-waktu tertentu atau timing yang kita bisa memberikan ke pelanggan ini diskon. Jangan sampai kita memberikan diskon di waktu yang tidak tepat sehingga barang yang kita jual malah tidak laku. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan seperti penetapan harga.
Ini juga apa kita perlu memahami berlaku konsumen selanjutnya, mendukung pengembangan inovasi produk baru dan inisiatif masyarakat sosial. Nah, ini jelas bahwa jika kita bisa mengetahui bagaimana sih karakternya konsumen itu, kita bisa mengembangkan inovasi baru atau produk baru bagi usaha kita, sehingga bisa memberikan warna baru bagi konsumen untuk memberikan banyak pilihan seperti itu. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen jangka panjang. Ini tentu sangat jelas mengapa kita perlu memahami perilaku konsumen. Ya. Selanjutnya, selain mengapa kita perlu mencari pentingnya perilaku konsumen, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di pertemuan kali ini saya membagi dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya. Faktor internal itu sendiri yang pertama dilihat dari sisi motivasi dan persepsi. Jadi ketika kita berbicara masalah motivasi dan persepsi, tentu ada dorongan mengapa konsumen ini melakukan pembelian seperti itu. Apa dasar yang menjadi pertimbangan konsumen melakukan pembelian terhadap produk atau jasa. Yang kedua, kepribadian dan gaya hidup. Nah, kepribadian dan gaya hidup juga ikut mempengaruhi seperti apa perilaku konsumen. Yang ketiga, sikap dan preferensi. Ya. Untuk faktor eksternal sendiri ada 4. Jadi di slide ini saya membagi 4 faktor dari sisi eksternal. Yang pertama, budaya. Yang kedua, tren global dan teknologi. Yang ketiga, ada kelompok preferensi dan keluarga. Yang keempat, ada pengaruh. Jadi kedua faktor tadi itu, baik faktor internal maupun eksternal, sangat mempengaruhi seperti apa perilaku konsumen. Selanjutnya, kesimpulan sekaligus implikasi dari materi tadi, bahwa dengan memahami interaksi faktor internal dan eksternal bisa menjadi kunci untuk mengembangkan strategi pasar yang sukses. Jadi Bapak Ibu sudah bisa meramalkan bahwa hal apa saja yang saya harus lakukan untuk menggait atau mempertahankan konsumen yang sudah ada. Yang kedua, adanya adaptasi berkelanjutan. Jadi bisnis itu tidak hanya satu warna saja, Pak. Dengan mempelajari ini, Bapak Ibu bisa mengembangkan bisnisnya ke bidang-bidang lain seperti itu. Kemudian terakhir, strategi berbasis data. Tentu saja dengan data-data yang kita peroleh, kita bisa membuat perencanaan terkait seperti apa konsumennya apa untuk produk ini, seperti apa konsumennya apa untuk produk yang satu ini, seperti itu. Ya, langkah selanjutnya mungkin kita akan diskusi membahas lebih lanjut. Jadi di sini saya sudah menggambarkan tiga kondisi seperti apa perilaku konsumen. Ada yang melihat dari sisi produk, ada yang melihat dari sisi kondisi, ada yang melihat dari sisi kebiasaan. Mungkin Bapak Ibu bisa memilih kondisi mana yang memiliki perubahan cukup besar. Jadi dulu yang sekarang seperti itu. Baik, saya silakan, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Ini masalah studi kasus ini, utamanya menyangkut perilaku konsumen saat ini. Kalau kita melihat perkembangan teknologi dengan maksa yang ada sekarang, namanya kita ini ya sudah lewat dari zaman milenial dibandingkan anak sekarang. Itu serba gampang atau mudah, karena begitu membuka situs atau apa dari saya perhatikan gitu, anak-anak di rumah membeli barang itu lebih murah kalau lewat gitu.
jauh sekali beda, bisa sampai 30%. Ada dibandingkan kalau kita sama-sama yang istilahnya lewat online, tapi fiturnya yang lebih minat iya. Jadi betul ini bahwa perilaku kita sekarang, anak-anak sekarang dengan kita tidak dulu ya mungkin cuma melalui media televisi atau media koran, jadi agak lama lah mungkin Jadi saya sedikit menanggapi ini Pak, bahwa jika kita membandingkan dahulu dengan sekarang, terutama kalau masa pandemi, jadi era digital ini mulai berkembang ketika era pandemi. Kenapa? Karena adanya aturan pemerintah pembatasan kontak fisik. Jadi beberapa pemilik usaha mulai berpikir bahwa gimana sih caranya usaha ini tetap jalan tanpa ada kontak fisik. Nah, disinilah dimulai eranya digital ya. Namun digital ini dimulai dari sektor usaha dulu, belum melangkah ke sektor secara perlahan. Jika kita bercermin dari belakang sampai sekarang, transformasi itu memang sangat besar Pak, bahkan perkembangannya itu pesat, terutama di daerah kita yang sekarang itu dominan apapun itu pembelian sekarang melalui smart mobile. Jadi apa-apa sekarang aksesnya lewat mobile, terutama belanja yang tadi disebutkan oleh Anda bahwa tinggal buka handphone kita sudah bisa pesan barang yang kita inginkan seperti itu. Meskipun dampaknya baik Pak, tetapi ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari digital ini. Mungkin arus transaksinya yang kurang bisa kita awasi secara internal, namanya pasar digital hampir sama dengan pasar bebas. Jadi tidak bisa kita pungkiri seberapa sampai kapan perkembangan kita ini akan terus berkembang seperti itu. Ya, mungkin ada yang lain. Oke, terima kasih Dr. Ihsan Yusman SHMSI dan waktu diberikan. Baik, kami tambahkan dengan apa yang disampaikan Pak Muhammad tadi, dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Tentu kita zaman dulu ketika kita membutuhkan barang, maka kita harus mencari apa yang di pasaran atau toko-toko yang disiapkan. Di samping juga mungkin harga barang tersebut murah, tetapi biaya untuk saat itu pertama akhirnya jadi mahal. Dibandingkan zaman sekarang dengan fasilitas luar biasa, menggunakan dengan apa kita buka dari TikTok dan sebagainya, tinggal kita memilih barang. Cuma kadang-kadang ada barang kita beli, itu ada biasa hambatannya, kadang-kadang kita sudah beli tidak sesuai, untuk mengembalikan agak susah gitu. Jadi mau tak mau kita beli gitu. Di samping juga murah, dan kita di rumah kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Ya tentu berbeda, masing-masing tadi menguntungkan, ada juga merugikan dari segi biaya yang dipakai untuk membeli barang tersebut. Terima kasih Pak untuk sementara seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas baik Pak, tadi saya terkait suatu produk-produk begitu, contohnya seperti skincare. Sebelum pandemi kan ini produk-produk seperti skincare, masker dan lain sebagainya itu bukan menjadi tujuan faktor utama yang dibutuhkan oleh konsumen kan Pak. Nah, tetapi ketika adanya pandemi itu menjadi bahan utama kita. Terus yang saya lihat dari kemarin Pak, adanya perubahan yang terjadi itu banyak, cuma beberapa yang saya lihat contohnya seperti adanya konsumen yang termotivasi membeli produk kesehatan bahkan dalam jumlah besar. Yang kedua, persepsi terhadap kebersihan dan keamanan meningkat. Produk yang sebelumnya dianggap biasa saja menjadi penting dan bernilai tinggi. Yang ketiga, merek yang sebelumnya tidak dikenal menjadi pilihan utama karena cepat merespon kebutuhan lain. Nah, dalam dampak bisnisnya itu ada banyak dampak seperti munculnya banyak UMKM baru yang memproduksi masker dan hand sanitizer dan lain sebagainya.
Yang kedua, perusahaan besar mengubah lini produksi, misalnya seperti semacam parfum, beralih memproduksi antiseptik. Yang ketiga, konsumen jadi lebih sadar terhadap kesehatan meski pandemi telah usai. Baik, terima kasih ya Ibu atas tanggapannya. Saya sedikit menyinggung masalah skincare. Jadi perbedaan skincare penjualan skincare sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu agak jauh berbeda, ya. Skincare waktu sebelum pandemi kan kita beli secara offline, toko kosmetik. Ketika sudah pandemi, sudah eranya marketplace, bisa ditemukan di Shopee, di Tokopedia, itu enggak perlu lagi offline. Tapi ada tapinya. Sekarang pelanggan itu, konsumen itu lebih memilih memvalidasi. Artinya mereka lebih percaya dengan review. Jadi misalkan ada produk A, reviewnya jelek, produk B, reviewnya bagus, meskipun sama-sama skincare, otomatis konsumen itu lebih pilih produk B, meskipun mereknya sama. Jadi itu yang agak berubah persepsinya sekarang konsumen. Jadi memang ada pola-pola berlaku. Dahulu kita tidak perlu review, cukup percaya brand, langsung beli. Offline. Sekarang review dulu, berapa ratingnya, dan itu tidak hanya berlaku buat skincare. Sebagian bahkan dominan produk di marketplace, di Tokopedia pasti mengandalkan rating sama review. Iya, seperti itu. Jadi memang Pak, jadi ada besar ini perubahan pola perilaku konsumen dari era sebelum pandemi ke era yang sesudah pandemi. Bahkan yang sekarang kita kenal itu di generasi Gen Alpha ya. Alpha. Begitupun dengan menjamurnya coffee shop. Jadi saya ingat itu bahwa dulu itu kita tidak mengenal coffee shop tapi warkop. Sekarang beralih ke coffee shop. Jadi kita sekarang lebih mengenal coffee shop ketimbang warkop. Itulah yang menjadi gambaran besar bahwa kondisi saat ini memang mengalami perubahan perilaku konsumen yang cukup signifikan karena beberapa faktor tadi, baik faktor eksternal maupun internal, seperti itu. Gimana, sudah cukup atau masih ada yang Tambah sedikit. Baik, terima kasih Pak. Saya tambahkan, tapi memang saat ini apa yang kita disampaikan tadi menyangkut masalah kopi setelah sekarang berubah namanya, tetapi ternyata tadi dalam itu apa yang dijual sama, cuma hanya nama berbeda. Tetapi memang sangat penting adalah iklan supaya orang meyakinkan bahwa barang tersebut lain dari karena waktu bagusnya barang kalau kurang iklan, kurang promosi, maka barang itu tidak percaya terhadap pelanggan. Jadi seperti itu. Seperti itu Pak Dokter. Mungkin masih asli rasanya, ditambah lagi. mungkin itu aja sudah tadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Dirman tadi sudah mewakili bahwa memang yang sekarang itu pola perilaku sangat berubah, sangat signifikan, dan faktor-faktor yang mungkin pun tidak kita sadari. Yang sebelumnya karena faktor A, sekarang kedua karena faktor S. Ya, seperti itu. Baik, karena semua Ibu sudah memberikan tanggapan sudah terjadi, maka saya kirim pertemuan kita pada pagi ini. Kita lanjut ke kita berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah tadi video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP dalam bidang pengajaran yang dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen atau Serdos Smart tahun 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.